Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1319, bertarung untuk tetap bertahan. Wang Mian meraung dengan suara parau, namun dapat terlihat bahwa dia sedang meminta pertanggungjawaban Thomas. Thomas telah membunuh istrinya, yang merupakan roh jahat yang baru saja ada di dalam tubuh Lily. Maka dari itu dia tampak begitu gila. Dia ingin bertarung melawan Thomas sampai akhir hayatnya. Tampaknya itu adalah sepasang roh yang bergentayangan. Sepertinya Wang Mian dan Lily telah jatuh ke dalam kuburan itu. Jelas ini bukanlah pernyataan asal tanpa landasan. Sambil melawannya, Thomas melangkah mundur. Kekuatan Wang Mian ini sungguh besar, sehingga dia tidak dapat merasakan sakit sama sekali. Thomas telah menyerangnya, namun tidak ada yang terjadi dengan dia, sehingga membuat Thomas merasa sangat pusing. Dua pria itu telah bertarung dalam waktu yang lama, mereka mengeluarkan tinju yang mematikan. Jika mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan mati. Bagaimanapun juga, Thomas masih memiliki daging dan darah, sehingga Wang Mian menghajarnya seperti orang gila. Tidak ada jeda di antara mereka berdua. Thomas yang menghajar dengan tinjunya itu, semakin merasa berani menghadapinya. Setiap tunjuan itu masuk ke dalam tubuh Wang Mian, namun Wang Mian terus-menerus melangkah ke depan, tanpa ada waktu berhenti. Sepertinya 13 jarum pintu hantu masih diperlukan. Thomas berpikir di dalam hatinya, bahwa iblis jahat seperti ini tidak akan mudah untuk ditaklukkan tanpa 13 jarum pintu hantu. Serangannya itu hanya bisa memaksanya mundur, namun dia tidak akan melepaskannya. Dalam hal ini, Thomas jelas akan dirugikan. Selama lawannya itu terus-menerus menghabiskan waktunya, maka dia sama sekali tidak akan memiliki peluang. Bertarung untuk tetap bertahan, memberi perlawanan layaknya pahlawan. Thomas tidak bertarung sendirian, tetapi juga membawa lebih dari 20 nyawa di pundaknya. Dia tidak boleh kalah karena tidak mampu. Thomas pun mempercepat langkahnya, dia begitu bersemangat. Sambil melawannya, dia menancapkan jarum pada tubuh Wang Mian. Setiap jarum tertancap dengan tepat dengan 13 jarum pintu hantu. Harus menyegel titik 13 jarum itu, sehingga dengan begitu baru dapat membunuh roh jahat yang ada di dalam tubuh. 13 titik itu akan menyegel roh-roh jahat. Terdapat 13 titik yang dapat menentukan hidup dan mati. Masing-masing titik itu dapat menjadi tempat bagi roh itu untuk membebaskan diri mereka. Jika roh jahat itu keluar, maka Thomas tidak memiliki kesempatan lagi. 13 jarum gerbang hantu merupakan rahasia kalangan hantu, sehingga itu tentu kuat dan misterius. Dari zaman kuno hingga sekarang, harta karun yang dulunya dianggap hilang telah muncul kembali. Thomas benar-benar tidak dapat membiarkan 13 jarum pintu hantu yang ada tangannya itu dilupakan begitu saja. Jarum itu terangkat, juga terjatuh. Jarum perak itu menyelamatkan nyawa yang ada di dalamnya, juga membunuh iblis yang ada di dalamnya. Thomas memberikan tatapan tajam, gerakannya itu sungguh mematikan. Dia tampak sangat menakutkan, terutama setelah membuka beberapa meridian. Dia bukanlah manusia yang berpengetahuan dangkal lagi. Dia seperti master yang telah berumur 100 tahun. Jika Thomas tidak memiliki bakat dan kekuatan seperti itu, maka masternya pun tidak akan memilihnya untuk menjadi pewarisnya. Gerakan Thomas semakin cepat. Tujuan satu-satunya ialah menyegel 13 titik pada tubuh Wang Mian, sehingga dengan begitu dia baru dapat dilumpuhkan. Di dalam tubuh manusia, jiwanya Iu dapat ditusuk hingga mati. Dengan penyegelan jarum perak Iu, roh jahat Iu tidak dapat melarikan diri. Thomas menekankan setiap langkah kakinya. Dia sungguh ingin menghabisi makhluk Iu. Setiap jarum Iu ditancapkan dengan akurat. Hingga sisa 2 jarum perak terakhir, Iu adalah bagian terpenting. Thomas pun segera menancapkannya secara bersamaan ke pelipis Wang Mian.
Pada saat itu, dia berteriak nyaring, berjuang melawan, segera mendorong Thomas. Sehingga Thomas pun terlempar, berguling-guling di tanah, kemudian dengan berdiri teguh. Teriakan yang menakutkan itu, membuat orang yang mendengarnya merasa lemas. Roh itu pun keluar. Thomas menatap lurus ke arah Wang Mian dengan ekspresi yang tidak senang atau sedih. Pada akhirnya, dia segera terjatuh. Ketika Wang Mian terjatuh, semua orang mulai bersemangat. Thomas telah menjawab doa mereka. Jeritan itu telah menghilang, mereka pun merasa lega. Kuburan yang misterius ini selalu membuat orang merasa khawatir dan cemas, sehingga mereka tidak berani untuk berlaku tidak sopan. Thomas terengah-engah, wajahnya tampak sedikit pucat. Namun akhirnya dia berhasil menyingkirkan kedua roh jahat itu dan menyelamatkan Lily dan Wang Mian. Sehingga semuanya menjadi sangat bahagia. Tidak ada yang tahu berapa banyak energi yang telah Thomas habiskan untuk bertarung dengan roh jahat tadi. Jika itu adalah Thomas yang dulu, maka diperkirakan tidak ada harapan sama sekali, maka mungkin dia akan dimakamkan di sini. Thomas tidak bisa membantu tetapi merasakan banyak emosi. Tampaknya orang yang akan dia syukuri sepanjang hidupnya adalah masternya sendiri. Jika tidak ada panggilan dari masternya, juga jika dia tidak melewati 3 jalur meridian yang ada di dalam tubuh, maka dapat diperkirakan semua orang yang berada di sana sudah tiada. Kak Thomas telah berhasil. Kita telah diselamatkan, kita telah diselamatkan. Hahaha. Cara berteriak dengan penuh semangat. Bagi mereka, dapat terselamatkan dalam bahaya seperti itu adalah pengalaman yang sangat memilukan. Mereka hampir kehilangan harapan. Untungnya, Thomas berani untuk melawan. Lagi pula, siapa yang tidak suka dengan pria seperti itu? Tidak hanya cara, saat ini semua gadis yang ada di sana menatap Thomas, mata mereka berbinar-binar. Thomas adalah yang terbaik di antara pria, juga merupakan teladan di antara para pahlawan. Kak Thomas sangat hebat. Ini barulah yang disebut sebagai orang yang bertalenta. Ya benar, di masa yang akan datang, aku harus menikah dengan pria seperti Kak Thomas di masa depan. Kak Thomas adalah idola di hatiku, kekasih impianku. Kalian jangan merebutnya dariku ya. Kalian sungguh tidak tahu malu. Kak Thomas adalah milikku. Setelah tidak ada lagi bahaya, sekelompok orang-orang itu pun mulai memperhatikan Thomas. Dilihat oleh begitu banyak wanita, Thomas pun merasa ngeri. Thomas yang tampak gagah, menarik perhatian semua orang. Mereka semua sungguh terpana, lagi pula siapa yang tidak ingin memeluk pria seperti itu. Wanita yang cantik akan didekatkan, sedangkan pria yang tampan akan membuat para wanita menjadi lebih agresif dan centil. Melihat mata agresif para gadis yang ada di sekitarnya, alis Vivin sedikit berkerut, merasa sedikit cemburu. Namun Thomas adalah kakak sepupunya. Mengapa para wanita ini begitu tidak tahu malu? Sungguh berharap dapat masuk ke dalam pelukan Kak Thomas. Mereka semua adalah sekelompok wanita yang tidak dapat mengendalikan diri, terutama cara dia tampak sungguh centil. Kak Thomas, lihatlah Wang Mian. Vivin berkata dengan gugup. Thomas melihatnya sekilas, luka pada Wang Mian jauh lebih serius daripada yang dialami oleh Lily. Dia juga pernah menyakiti dia sebelumnya, terlebih lagi dia telah kehilangan terlalu banyak energi, sehingga sudah tidak sadarkan diri. Tidak apa-apa, saat ini dia belum mati, tapi kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Thomas berkata perlahan dengan ekspresi yang serius. Baik, kamu semua akan mendengarkanmu. Kak Thomas, kami akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Saat ini cara memeluk Thomas. Kemudian berkata dengan wajah bahagia, seolah dia dapat memilikinya dengan mudah. Cara, menjauhlah dari Kak Thomas. Bisakah untuk tidak mempermalukan dirimu sendiri? Vivin berkata dengan dingin. Ya benar. Cara, bisakah kamu berhenti bersikap egois? Kak Thomas adalah kakak kita semua, bukan milikmu seorang. Ada seseorang yang berkata, kualifikasi apa yang kalian miliki sehingga dapat bersaing denganku? Kak Thomas adalah milikku.
Aku bersedia hidup dan mati bersamanya. Apakah kalian mengerti? Cara berdiri dengan tegak, tampak begitu bangga. Cara, kamu. Kamu apa? Iri, cemburu, benci. Kalau begitu itu tidak akan berhasil. Kak Thomas tetaplah milikku. Kamu, ada seseorang di belakangmu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.